Shalom dan selamat malam, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa secara virtual dalam ibadah keluarga Rabu di minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Mari bersama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di malam hari ini, dalam kerendahan hati kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah keluarga ini, bersama dengan anggota keluarga kami, ataupun dalam kesendirian kami. Tuhan memberkati kami di dalam firman yang akan tersampaikan, sehingga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk bisa memahaminya, dan terus dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan beriman hari ke hari. Diamkanlah ya Tuhan semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membuka surat Roma pada pasalnya yang ke-8 ayat 9 hingga 11. Menyatakan hidup oleh roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah tanda seseorang menjadi milik Kristus, dengan ayat nas pada ayatnya yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi tanda bahwa seseorang menjadi milik Kristus? Apakah dengan aksesori salib yang dipajang di setiap ruangan di dalam rumah kita? Apakah dengan aksesoris salib yang dipakai untuk menghiasi tubuh lahiriah kita, maka kita disebut sebagai milik Kristus? Misalnya anting yang bersimbolkan salib, kalung salib, gantungan tas, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Atau apakah dengan seseorang memiliki nama-nama Kristiani sehingga dikatakan dia menjadi milik Kristus? Apakah dia menjadi aktivis gereja? Dan ada banyak hal lainnya yang bisa kita sebutkan menjadi tanda sebagai milik Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop firman Tuhan pada malam hari ini, Rasul Paulus menggambarkan ada dua sifat kehidupan manusia yang berbeda. Yang pertama adalah kehidupan manusia yang dikuasai oleh daging, atau sering dikatakan manusia yang berdosa. Kehidupan yang dikuasai oleh daging, yaitu kehidupan yang mengarah dan berpusat pada diri sendiri. Hidup
sesuka hatinya. Dan hidupnya dikendalikan karena hawa nafsunya, kesombongan, dan juga ambisi. Sifat hidupnya berada di luar keinginan Kristus, berada di luar jalur pembenaran Allah. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 7, dari ayat 13 hingga ayatnya yang ke-24, di sana dikatakan sebagaimana dia di bawah hukum Taurat, dia terjual di bawah kuasa dosa. Dosa diam di dalam dirinya sehingga dia menjadi tawanan hukum dosa. Dan dia menjadi manusia yang celaka. Karena dosa, hidupnya ada di dalam kuasa maut. Dan pada ayat yang ke-9b dikatakan, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Lalu hal yang kedua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang dikuasai oleh roh. Artinya bahwa Kristus ada di dalam dirinya. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-10, Kristus ada di dalam kamu. Itu berarti seluruh hidupnya fokus hanya kepada Kristus dan bukan pada dirinya sendiri. Dia ada pada jalur pembenaran Allah. Hidup oleh karena kebenaran di dalam Kristus Tuhan. Karena dia hidup di dalam Allah, roh Kristus ada pada dirinya, maka roh Allah itu yang mematikan segala perbuatan dosa dalam dirinya. Sehingga dengan demikian jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup menurut roh itu berarti bahwa roh yang membangkitkan Kristus yang di dalam kemuliaan pada ayat yang ke-11, roh yang sama juga yang akan membangkitkan kita dan mengubahkan tubuh yang fana ini di dalam kemuliaan. Dan akhir hidup orang yang tinggal di dalam Kristus atau roh Allah berdiam di dalam dirinya, akhir hidupnya bukanlah kematian, tetapi kebangkitan dan hidup yang kekal. Sebagaimana yang dinyatakan pada ayat yang ke-11 pasal yang ke-8. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dengan demikian jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan kepada kita ada 3 hal. Bahwa yang pertama, hidup orang percaya, yaitu saya dan jemaat Tuhan selaku gereja, saat ini harus sungguh-sungguh meyakini bahwa kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Mari kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayatnya yang ketiga dan yang keempat, juga pada ayatnya yang ke-20 yang menyatakan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 dan 20. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan pada ayatnya yang ke-20 menyatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dengan demikian, hal yang kedua adalah dengan demikian orang percaya juga dapat meyakinkan orang lain bahwa benar bukan hanya Kristus yang dibangkitkan, tetapi ada kebangkitan bagi hidup
orang percaya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 8 ayat 11 tadi. Dan juga bisa kita bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21 hingga 23 yang menyatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23 menyatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian hal yang ketiga, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cara gereja supaya dapat menyatakan tanda-tanda sebagai milik Kristus dan sebagai orang yang dapat membuktikan bahwa dia sudah menjadi milik Kristus adalah hidupnya bukan dengan menggunakan perhiasan lahiriah seperti simbol-simbol yang dinyatakan di atas tadi. Karena simbol-simbol lahiriah bisa saja menipu sesama, bahkan mendukakan hati Allah kalau tidak disertai dengan hidup di dalam roh. Sehingga seringkali kita jumpai ada orang yang resah mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau diarahkan untuk ada di dalam jalan pembenaran Allah. Perilaku yang terjadi di tengah-tengah kehidupan adalah ada yang korupsi, ada yang mencuri, ada yang ingin mencari pujian yang sia-sia, ada yang hanya ingin untuk mencari pendukung, ada yang menciptakan konflik di tengah-tengah kehidupan ataupun di tengah-tengah persekutuan, ada yang menyebarkan berita bohong dan berbagai kepentingan diri dan kelompok, bukan kepada apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Tetapi mereka yang menjadi milik Kristus tentunya adalah mereka yang menggunakan perhiasan batiniah atau rohani. Mereka yang menjadi milik Kristus, roh Allah diam di dalamnya, tentunya hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh atau Allah sendiri. Orang tersebut menghidupi imannya, melakukan apa yang diimaninya dengan sungguh-sungguh, dan mengejar segala hal yang baik dan benar. Dan tentunya berani untuk meninggalkan yang jahat, berani untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dan hidup di dalam kehidupan normalitas baru atau kehidupan yang sudah lahir kembali di dalam Kristus. Bukan seperti Saulus yang hidup di bawah hukum Taurat, sehingga dia mengatakan, aku adalah manusia celaka. Tetapi kehidupan di mana roh Allah diam di dalam diri setiap orang percaya, dia akan menjadi Paulus yang sudah hidup di dalam Kristus. Paulus yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, yaitu kehidupan orang percaya yang hidup menghadirkan damai sejahtera, hidup yang tidak menonjolkan diri sendiri, karena Kristus yang lebih diutamakan, hidup yang selalu mengupayakan yang baik, dan tentunya menjadi berkat, walaupun itu hal sederhana yang dia lakukan dan bukan menciptakan konflik. Hidupnya juga bekerja dengan tulus, berkata dengan jujur, melakukan segala sesuatu secara bertanggung jawab, tidak bersungut-sungut, memperjuangkan hak mereka yang lemah, dan memberikan apa yang menjadi hak orang yang wajib untuk dia terima. Kemudian menyatakan keadilan dan segala kebaikan hidup melalui iman yang diyakininya.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saat ini ketika saya dan jemaat Tuhan, bahkan gereja Tuhan masih hadir di muka bumi ini dengan segala konteks kehidupan, berbangsa, bernegara, ataupun dalam kehidupan persekutuan yang masih terus diliputi dengan segala pergumulan yang ada. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tetapi janganlah kehidupan beriman kita diubahkan, bahkan dikacaukan dengan segala hal yang kita alami. Oleh karena itu, mari nyatakanlah diri kita menjadi milik Kristus, karena Kristus sudah memerdekakan kita. Dia telah memberi damai sejahtera dalam kehidupan iman kita. Kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 16 menyatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mari teruslah berjuang untuk menyatakan diri sebagai gereja yang menjadi milik Kristus. Hadirkanlah Kristus dalam seluruh hidup kita. Biarlah roh Allah mendiami diri kita, sehingga kita juga dapat menjadi orang percaya, menjadi hamba Allah yang melakukan kehendak Allah. Karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Allah merangkul kita dengan kasih-Nya. Kiranya kita dimampukan untuk tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sampai akhir hidup kekekalan yang Tuhan sudah berikan dan sediakan bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami. Kami bersyukur kami memiliki Kristus yang ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian bagi kami. Biarlah kami boleh hidup sebagai milik Kristus dan menyatakan tanda-tanda sebagai milik Kristus. Dan kiranya Roh Kudus yang selalu memampukan kami untuk mengalahkan segala dosa, mengalahkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga kami terus berjuang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran sebagaimana yang telah Allah perjuangkan dalam kehidupan kami, manusia dan dunia. Engkau yang telah memberi dirimu total, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Sempurnakanlah berita firman Tuhan, sempurnakanlah ibadah kami, diberkati persekutuan kami, diberkati rumah tangga kami, dan Tuhan juga terus memberkati segala pekerjaan, pelayanan, aktivitas, semua hal yang masih menjadi tanggung jawab dan rencana-rencana kami ke depan. Biarlah campur tangan Tuhan menopang dan memampukan kami untuk boleh melanjutkannya. Menjadi milik Kristus yang menjadi berkat dimanapun Tuhan menghadirkan. Sempurnakanlah semua hal yang sudah kami lakukan di sepanjang hari ini. Dan Tuhan berkenan memberkati akan setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang dalam perjuangan untuk pulih, kasihanilah mereka Tuhan dan berkati proses penyembuhan yang diupayakan. Sehingga dalam kasih Tuhan, mereka boleh berangsur-angsur pulih dan sehat. Menjalani kehidupan mereka sebagaimana semula. Menyempurnakan syukur dan sukacita jemaat Tuhan atas segala berkat yang sudah mereka terima. Dan tetap menopang di dalam doa untuk majelis sinode, di dalam persiapan pelaksanaan persidangan sinode ke-21 yang dilakukan secara daring dan luring. Biarlah hikmat Tuhan Engkau boleh berikan dalam kehidupan majelis sinode,
ataupun bersama-sama dengan panitia pelaksana dan seluruh jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada, sehingga pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 pada bulan Oktober nanti dapat berjalan dalam kemurahan Tuhan. Dan Engkau juga berkenan memberkati musyawarah pelayanan Sulselbara melalui setiap kegiatan pelayanan di GPIB Mupel Sulselbara. 16 jemaat yang ada, Tuhan menopang kami. BP Mupel di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Tuhan juga menganugerahkan kepada kami hikmat supaya segala tanggung jawab pelayanan boleh dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang kami layani. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan bangsa kami, kota kami, bersama dengan pemerintah, TNI dan Polri. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kekuatan, tenaga kesehatan, Satgas COVID-19, relawan, dan semua orang yang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, tolonglah mereka dan berkati semua pekerjaan mereka. Ini doa kami Tuhan, syukur pengharapan kami. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.